Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat, maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan berikan kami anugerah untuk menerima sabda Tuhan dengan hormat dan rendah hati, supaya kami dilengkapi oleh sabda Tuhan, dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami setiap hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-50 sampai yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Baik, sebelum kita masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu Jemaat GKMI Surabaya dan juga GKMI Cabang Iktus. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua, maupun Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada Kamis ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita peringati pada hari ini. Akan tetapi karena situasi yang kita alami di negeri kita, di gereja kita, kita memperingatinya di rumah kita masing-masing. Jadi tidak di dalam gereja, gedung gereja, tapi di rumah masing-masing. Tapi bersyukur kepada Allah karena Tuhan masih memberikan kepada kita waktu untuk kita bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan, bahkan terlebih untuk kembali memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan, kenaikan Yesus ke surga, Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya, dan seketika itu juga ia terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu peristiwa yang luar biasa disaksikan oleh para murid. Ini bukan satu peristiwa yang omong kosong, yang tidak bisa dipercaya, tapi ini boleh dipercaya karena kebenaran firman Tuhan. Ada sejarah bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Ketika ia sedang memberkati para murid, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini,
ada 3 pesan yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini. Pesan persuasif, pesan ajakan kita sebagai orang beriman untuk kembali setia kepada Tuhan. Mengingat kembali akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya ketika Yesus terangkat ke surga. Yang dilakukan oleh para murid adalah sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka melihat ke atas Yesus yang mereka ikuti selama ini. Guru mereka telah bangkit, menampakkan diri kepada banyak orang termasuk kepada para murid. Dan pada akhirnya Yesus kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pesan yang pertama yang disampaikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama adalah mengarahkan mata kita kepada Yesus. Para murid memandang kepada Yesus. Di ayat yang ke-52a dikatakan mereka sujud menyembah kepada Yesus. Mereka memandang, mereka memberikan rasa hormat, keagungan kepada Yesus yang Dia adalah Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Ada kekaguman di antara para murid. Mereka bersama-sama sujud menyembah kepada Yesus. Ada satu pernyataan iman bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi yang layak disembah. Lewat firman Tuhan ini mengajak kepada kita sebagai orang percaya, kita diajak untuk kehidupan kita tetap memandang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang Maha Tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mengarahkan pandangan mata hati kita kepada Yesus, menyembah Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Ia memberikan sukacita melimpah di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-52 bagian B. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Para murid menyembah kepada Yesus, dan ketika Yesus sudah tidak nampak di mata mereka, hati mereka penuh dengan rasa sukacita yang begitu melimpah. Bapak Ibu, sukacita kita sebagai orang percaya bukan kita rasakan karena situasi, kondisi di sekeliling kita. Sukacita yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan ini adalah sukacita di mana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita sujud kepada Tuhan, maka Roh Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sukacita itu apa? Rasa bahagia. Rasa sukacita itu apa? Rasa senang, gembira di hati kita. Bagaimana dengan situasi yang kita saat ini alami di tengah-tengah negeri kita, di tengah-tengah lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah gereja kita? Bisakah kita bersukacita di tengah kehidupan kita, di mana pandemi coronavirus 19 menyerang,
negeri kita. Kita menjadi ketakutan. Bahkan perekonomian saat ini sedang di ujung tanduk. Banyak orang di PHK, kehilangan pekerjaan, banyak orang memikirkan pekerjaanku ke depan bagaimana. Pasti kita merasa sedih tentang masa depan kita bagaimana. Tapi syukur kepada Allah lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat kenaikan Yesus ke surga, Ia memberikan sukacita kepada kita sebagai orang percaya ketika kita memandang kepada Dia sebagai Allah yang hidup. Memang kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, kita sedang susah. Tidak hanya lingkungan kita, tapi seluruh negeri, bahkan seluruh dunia ini sedang susah. Kapan akan berakhir coronavirus ini? Bahkan dikatakan bahwa kita ini harus hidup berdampingan dengan corona. Ada perasaan takut di dalam hidup kita, takut tertular, takut sakit, bahkan takut bagaimana kalau kita mati. Ada perasaan-perasaan yang menghantui dalam hidup kita. Beban ekonomi, keuangan keluarga menjadi terhambat, bahkan sama sekali tertutup. Tapi apakah kita harus larut di dalamnya? Tidak demikian. Karena apa? Karena Allah memberikan sukacita kepada kita untuk melewati semua yang kita alami saat ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus yang naik ke surga, ketika kita memandang kepada Yesus, ketika kita menyembah kepada Yesus, maka akan ada sukacita, akan ada ketenangan batin dalam hidup kita. Sekalipun situasi yang kita alami ini tidak menentu, tapi di dalam Yesus ada sukacita, ada pengharapan kekal yang Dia berikan kepada kita. Mari kita mempercayai, walau situasi kita tidak menentu, harapan kita hilang, percayalah, Ia akan tetap memberikan sukacitanya kepada kita akan dilimpahkan bagi kita yang tetap berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pesan yang diberikan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah memuliakan Allah, tinggal di dalam Allah. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tinggal dalam Allah dan memuliakan Allah. Memang saat ini kita tidak bisa bersama-sama bersekutu di dalam gereja, di dalam bait Allah. Tapi di Korintus dikatakan bahwa bait Allah itu adalah diri kita sendiri. Bait Allah adalah tubuh kita sendiri. Para murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuji Allah, memuliakan Allah. Dalam situasi yang kita alami saat ini, biarlah kita tetap memuji Allah kita. Kita tetap mengagungkan Allah kita dengan ekspresi yang muncul, walaupun ada tekanan dalam hidup kita. Tetap berada dalam hubungan yang baik dengan Allah, bergaul dengan Allah, bersekutu dengan Allah, walaupun di rumah masing-masing. Satu dengan yang lainnya tidak bertemu dengan orang-orang, dengan saudara-saudara seiman. Tapi biarlah lewat roh kita disatukan dalam satu ibadah, terlebih tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini. Biarlah kita memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Iman kita, sehingga iman kita tetap terpelihara, bahkan bertumbuh sehat. Walaupun satu dengan yang lain tidak ketemu, kita ini tetap intim hubungan kita dengan Allah, sehingga iman kita pribadi lepas pribadi tetap terpelihara dengan sehat, dengan baik, tidak mati. Kita tidak mengalami ketakutan dalam kehidupan kita.
Biarlah walaupun di rumah masing-masing kita menjaga rohani kita, tetap memuji Allah, baca firman, berdoa dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga. Puji Yesus, sembah Allah kita, maka Ia akan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai, mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Suarakan Yesus, puji Dia, maka Ia akan memberikan kedamaian di hati kita. Biarlah pesan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini boleh memberkati kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami supaya kami tetap berada di dalam persekutuan dengan Engkau. Hidup kami tetap menyembah kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan sukacita kepada kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, GKMI Surabaya, dan GKMI Cabang Iktus, dimanapun mereka saat ini berada. Mereka sedang dalam pergumulan beban hidup. Kami serahkan mereka masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kepada mereka damai surgawi, sehingga ketika mereka mengalami masa-masa sukar, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka yang saat ini sakit ya Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta pengasihan kepada Tuhan, minta mukjizat kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih rahmat-Mu tercurah bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami sukacita, kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang saat ini bergumul untuk pekerjaan, mereka bergumul untuk masa depan. Yesus, kami berdoa kepadamu, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah mereka tetap memandang kepada Tuhan, mereka tetap berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja GKMI Surabaya dan GKMI Cabang Iktus. Biarlah lewat masa sukar pandemi corona yang kami alami, kami tetap bertumbuh dengan sehat secara rohani, kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati GKMI Surabaya dan GKMI Cabang Iktus. Masa depan gereja ini ada dalam tangan Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang melayani keluarga pendeta Billy Moguntu. Tuhan memberkati. Demikian juga untuk para majelis yang melayani bersama-sama. Tuhan, biarlah semua dipersatukan oleh kasih Tuhan, sehingga kami tetap dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk situasi, keadaan lingkungan di sekitar kami, biarlah tetap aman, biarlah Tuhan tetap menolong kami, sehingga situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan, kami serahkan supaya Tuhan memberikan kepada kami ketenangan, biarlah kami dijauhkan dari rasa takut, biarlah Tuhan Allah tetap menyertai kami sehingga kami tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Negeri kami ya Tuhan, presiden, bahkan para pejabat yang bergumul menentukan arah tujuan negeri ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, keputusan, kebijakan yang mereka ambil, itu karena campur tangan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan lancar, bahkan boleh membawa dampak yang baik bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami serahkan kepada Tuhan, yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.